Shalom warga kerajaan sorga, Kingdom Daily Devotion hari ini berjudul Persembahan yang Harum, Efesus 5 ayat yang kedua. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ayat bacaan hari ini memanggil kita untuk menjalani hidup yang mencerminkan kasih Yesus. Kasih yang tidak hanya secara emosional atau verbal alias kata-kata belaka, tetapi juga kasih yang penuh pengorbanan dan dilakukan secara aktif. Paulus menuliskan frasa hiduplah dalam kasih, yang berarti kasih harus menuntun tindakan, pilihan, dan hubungan kita sehari-hari, bahkan perkataan kita. Ini sesuatu yang kita patut lakukan setiap hari. Sebagaimana Kristus telah mengasihi kita, ya ada kalimat itu ya, sebagaimana Kristus telah mengasihi kita. Itu menetapkan standar kita untuk mengasihi orang lain. Kasih kita terhadap sesama tidak boleh bergantung kepada kasih orang itu kepada kita, karena kita pasti kecewa. Kasih kepada sesama harus berdasarkan kasih Yesus kepada kita. Berarti kita patut menerima dan mengalami kasih Yesus terlebih dahulu. Baru dengan kasih itu kita bisa mengasihi orang lain tanpa kondisi, betul ya? Yesus menyerahkan kenyamanannya, hak-haknya, dan akhirnya hidupnya untuk kita. Nah, kasihnya tidak mementingkan diri sendiri dan tanpa syarat. Kita diundang untuk mengasihi orang lain dengan cara yang sama, bahkan ketika itu tidak nyaman, mahal harganya, dan sulit. Yesus telah mempersembahkan hidupnya sebagai persembahan yang harum. Persembahan yang harum. Apa artinya? Apa arti daripada kalimat itu? Istilah ini berasal langsung dari sistem pengorbanan perjanjian lama, di mana pengorbanan tertentu digambarkan sebagai baunya yang menyenangkan atau persembahan yang harum. Itu ditulis di Imamat 1 ayat 9 atau Imamat 2 ayat yang kedua. Ya, nah, itu tidak berarti Tuhan menyukai bau daging yang terbakar. Itu istilah simbolis. Itu melambangkan persembahan yang dibuat dengan ketaatan, kasih, pengabdian yang menyenangkan Tuhan, gitu ya. Nah, Yesus mempersembahkan dirinya di kayu salib dipandang sebagai penggenapan utama dari semua pengorbanan-pengorbanan yang ditulis di perjanjian lama. Nah, hidupnya sempurna, tanpa dosa. Diberikan dengan sukarela, dia menyerahkan nyawanya dalam kasih. Dan Yesus sepenuhnya taat kepada kehendak Bapa. Karena itu, pengorbanannya seperti aroma yang harum dan menyenangkan bagi Tuhan. Dan kita dipanggil untuk mencerminkan kasih Yesus itu dalam kehidupan kita sendiri. Ini very deep, ini sangat dalam sekali pengertiannya. Mari kita terus belajar untuk hidup di dalam kasih Kristus, terus mengasihi sesama dengan dasar kasih Kristus, supaya hidup kita menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan hari lepas hari. Sungguh indah kasih Tuhan yang sudah kita terima. Lepaskan, berikan, salurkan kasih itu kepada orang-orang di sekitar kita. Ingat, kita harus mengalami kasih Tuhan dulu sebelum kita sanggup untuk mengasihi orang lain. Kalau tidak, kita nggak mungkin bisa. Ya, karena kasih Tuhan yang memampukan kita untuk melepaskan pengampunan, bahkan mengasihi orang di sekitar kita. Yuk kita mulai hari ini dengan doa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari yang baru. Kami belajar bahwa kehidupan kami patut menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Dan kami sanggup melakukan itu dengan kasih Tuhan. Dengan kasih yang Tuhan sudah berikan, kasih yang sudah kami alami dan kami terima dalam hidup kami. Itu sebabnya, karena kami sudah menerima kasih-Mu, kami sanggup memberikan, melepaskan pengampunan, bahkan kami melepaskan kasih itu buat orang-orang di sekeliling kami, bahkan orang-orang yang bersalah kepada kami. Karena itu ketika kami lakukan, itu menjadi sebuah persembahan yang harum bagi kerajaan sorga. Persembahan yang harum Tuhan bagi-Mu. Itu sebabnya dunia bisa melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih mengalahkan segala-galanya. Hanya di dalam nama Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Have a blessed day dan Tuhan Yesus memberkati.